Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konia Atunimah dengan NIM 216151046 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 2B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai review materi Kode Etik Profesi untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat dan Pengantar Profesi, di mana diampu oleh Ibu Nuning Hasanah SIP MIP. Sebelum masuk, ada pokok pembahasan mengenai kode etik profesi. Yang pertama ada pengertian kode etik profesi, yang kedua ada tujuan kode etik profesi, yang ketiga ada fungsi kode etik profesi, yang keempat ada sanksi pelanggaran kode etik profesi, yang kelima ada faktor yang mempengaruhi pelanggaran kode etik profesi, dan yang terakhir ada prinsip etika profesi. Yang pertama, ada pengertian kode etik profesi. Kode sendiri memiliki arti yaitu tanda atau simbol yang berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud tertentu. Etik atau etika sendiri memiliki dari bahasa Yunani yaitu ethos atau karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Selanjutnya ada kode etik. Kode etik sendiri merupakan norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat atau di tempat kerja. Selanjutnya ada etika profesi. Etika profesi sendiri merupakan aturan perilaku yang memiliki kekuatan mengikat bagi setiap pemegang profesi. Dan yang terakhir ada kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan pola aturan, tata cara, tanda, ataupun pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan. Selanjutnya ada prinsip etika profesi. Terbagi menjadi 4, yang pertama yaitu otonomi, yang kedua ada integrasi moral, yang ketiga ada keadilan, dan yang keempat ada tanggung jawab. Dalam kode etik profesi memiliki tujuan. Yang pertama ada menjunjung tinggi martabat profesi. Selanjutnya ada menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga ada meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dan yang terakhir ada meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi. Selanjutnya ada fungsi kode etik profesi. Kode etik profesi sendiri memiliki fungsi yang pertama yaitu sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau profesi yang bersangkutan. Yang kedua, ada mengarahkan dan memberi petunjuk. Yang ketiga, ada sebagai pencegah kesalahpahaman dalam konflik. Yang keempat, ada sebagai pencegah campur tangan pihak lain. Dan yang terakhir, ada memberikan pedoman bagi setiap profesi. Kode etik profesi sendiri memiliki sanksi pelanggaran. Dalam kode etik profesi ialah aturan yang dibuat oleh pemilik profesi terhadap profesi yang sedang dijalankannya. Kode etik profesi ini bersifat lebih memperjelas, mempertegas, dan juga merinci norma, nilai, ataupun aturan-aturan yang telah ditetapkan agar seorang profesi bisa mematuhinya. Sanksinya sendiri bisa seperti sanksi peringatan, yang kedua sanksi moral, dan yang ketiga ada sanksi dikeluarkan dari organisasi dan lain-lain. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pelanggaran kode etik profesi. Yang pertama, tidak adanya kesadaran etis dan moralitas di antara para pengemban profesi. Yang kedua ada belum tentu terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Kemudian ada perilaku dan kebiasaan individu juga mempengaruhi lingkungan yang tidak etis. Kemudian ada faktor kemiskinan atau kebutuhan hidup. Dan yang terakhir, tidak ada pedoman hidup. Dari materi yang telah disampaikan,
bisa ditarik kesimpulan bahwa kode etik profesi merupakan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, yang mana etika profesi ini mengikat bagi setiap pemegang profesi. Di dalam kode etika profesi memiliki beberapa tujuan, fungsi, dan juga sanksi pelanggaran terhadap beberapa faktor yang mungkin bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran kode etik profesi. Oleh karena itu, kode etik profesi ini sangat penting dan wajib ditaati, serta dilaksanakan bagi setiap profesi. Kode etik sendiri di setiap masing-masing profesi berbeda. Hal ini yang kemudian juga bisa menjadi suatu penyebab mengapa sanksi kode etik setiap profesi juga berbeda. Setiap profesi harus menaati kode etik profesinya masing-masing. Karena apabila tidak ditaati atau dilaksanakan, maka seorang profesi tersebut harus menerima sebuah sanksi. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kode etik profesi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.